Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Badan Pusat Statistik BPS mencatat terjadi penurunan angka kemiskinan hingga periode Maret 2016. Namun masih banyak usaha yang harus dilakukan untuk pengentasan kemiskinan. Menurut BPS, jumlah penduduk miskin menurun dari 28,51 juta orang pada September 2015 menjadi 28,01 juta orang pada Maret 2016. Faktor penyebabnya yaitu inflasi yang relatif rendah di level 1,71% serta kian stabilnya harga kebutuhan pokok. Kenaikan upah buruh tani dan bangunan serta turunnya tingkat pengangguran terbuka turut menyumbang penurunan angka kemiskinan. Meski demikian, persentase penduduk miskin Indonesia sudah mendekati level 11%. BPS mengatakan jumlah penduduk miskin yang melebihi 11% akan sulit diturunkan, sehingga diperlukan upaya khusus untuk menekannya. Catatan BPS selama 12 tahun, Indonesia baru berhasil menurunkan persentase penduduk miskin dari level 24,20% tahun 1998 menjadi 10,86% pada Maret 2016. Negara manapun juga agak susah menurunkannya. Karena apa? Karena kalau dikatakan, orang mengatakan ini sudah core-nya, sudah intinya. Bahkan ada yang mengatakan ini sudah keraknya, kata gitu ya. Untuk membahasnya telah hadir di studio Berita 1 Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin. Selamat malam Pak Suryamin. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Pak, sebelum kita berbicara lebih lanjut soal angka, saya tanya dulu nih Pak, definisi kemiskinan menurut BPS itu apa? Jadi begini, kemiskinan yang kita pakai, yang BPS pakai itu definisinya adalah kita menggunakan konsep basic needs, ya, kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Jadi dalam hal ini kemiskinan itu dipandang sebagai ketidakmampuan masyarakat atau sekelompok orang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar, baik kebutuhan dasar makanan maupun non makanan, gitu. Kemudian dari situ makanan dan non makanan berarti sekelompok makanan, sekelompok non makanan, kita buat garis kemiskinan, ya. Ada garis kemiskinan makanan dan ada garis kemiskinan non makanan. Jadi garis kemiskinan makanan ini kita juga BPS juga tidak bekerja sendiri. Sejak tahun 90-an BPS sudah berdiskusi dengan dulu kita sebut Interdep, rapat Interdep, ya, atau KL, Kementerian Lembaga Non Kementerian. Dalam satu diskusi pembahasan yang cukup intensif dengan para ahli, maka untuk menentukan garis kemiskinan makanan ini ditentukan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum untuk makanan yang diukur setara dengan 2.100 kilokalori per kapita, ya, per hari. Dan ini hasil penelitian dari para pakar bahwa untuk penduduk Indonesia ya 2.100 kilokalori. Kemudian di sini komoditi yang diukurnya itu cukup banyak. Ada komoditi makanan itu sekitar 51 jenis komoditi. Ini juga hasil dari survei kebutuhan hidup, ya. Gitu. Jadi paket komoditi yang harus diukur itu berapa, ya? Jadi 51, ada padi-padian, ada apa, dan garis kemiskinan pada Maret ini naik ya Pak, ya? Naik, ya. Ya. Ini artinya apa? Garis kemiskinan, nah itu saya teruskan dulu. Jadi yang kedua, garis kemiskinan yang dibentuk dari kebutuhan untuk non makanan. Non makanan itu perumahan, kemudian pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Nah, dari dua garis kemiskinan ini, pengeluaran untuk sekelompok barang makanan dan non makanan ini kita nilai harganya, kemudian jadilah satu garis kemiskinan. Nah, itu yang tadi ditanyakan bahwa pada Maret 2016 ini, ya, 2016 ini garis kemiskinan yang kita dapatkan dari hasil perhitungan itu sebesar Rp354.386 per kapita. Tapi ini nasional loh. Dan di dalam penghitungannya itu sendiri, untuk setiap provinsi sebetulnya mempunyai garis kemiskinan sendiri-sendiri, ya. Berbeda, tapi ya, Pak, ya? Berbeda-beda. Ada yang tinggi, bahkan
untuk beberapa provinsi seperti DKI, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara itu di atas 500.000 per kapita, sesuai dengan level ataupun tingkat harga dari komoditi yang dikonsumsi di daerah tersebut. Dan mereka yang disebut miskin adalah yang ada kemampuannya di bawah garis kemiskinan. Nah, garis kemiskinan itu meningkat ya dibandingkan dengan September 2015 misalkan yang dulu 344.809 meningkat sekitar 2,78%. Ini menunjukkan bahwa peningkatan itu karena peningkatan harga. Jadi garis kemiskinan itu nggak statik ya. Dari waktu ke waktu pada saat kita akan menghitung penduduk miskin, itu garis kemiskinan itu pasti meningkat karena perubahan harga. Oleh karena itu di sini pentingnya mengendalikan harga itu. Betul. Karena kalau harga naik, kemudian garis kemiskinan akan naik, inflasi ya bisa naik. jadi malah penduduk miskinnya lebih banyak Kalau karena garisnya naik gitu. Kalau tidak diikuti oleh peningkatan pendapatan dari masyarakat menengah ke bawah itu, maka dia akan jatuh di bawah garis kemiskinan. Nah, kalau diikuti oleh peningkatan pendapatan dan peningkatan pendapatannya misalkan melebihi dari inflasi, nah ini akan menjadi kabar gembira, akan keluar ada beberapa beberapa kelompok masyarakat yang bisa keluar dari garis kemiskinan. Dan Maret 2016 itu angka kemiskinannya lebih rendah dibandingkan dengan September 2016. Betul. Ini satu kabar baik. Tapi kalau misalnya dilihat secara persentasenya ini masih relatif tinggi ya Pak ya, hampir 11% Pak. Bisa dijelaskan? Ya sekarang udah 10,86% ya. Memang begini, pada level 11, 10 ini dari hasil pengamatan kami di beberapa negara yang di negara ASEAN, di Asia, ini menurut hemat kami ini level yang memang sudah agak susah untuk turun secara drastis. Di 11% di ini? 10% itu. Karena untuk level 11% ini kita mulai tahun 2012. Ini kan sudah 5 tahun. 2012, 2013, 14, 15, 16. Jadi untuk turun jadi 9, misalnya jadi 8, memang sudah agak ini. Karena apa? Karena karakteristik dari penduduk miskin yang sekarang ini, yang udah cukup rendah ini mempunyai mempunyai karakteristik yang agak khusus gitu. Sehingga diperlukan memang upaya khusus untuk menurunkannya ya. Kalau misalnya Presiden Jokowi minta agar angka kemiskinan diturunkan lebih besar lagi, ini agak sulit dong berarti ya Pak ya? Ya nggak tergantung dari, kan sekarang banyak program-program yang memang sudah inline dengan dengan upaya untuk menurunkan kemiskinan itu. Karena gini, misalkan beberapa indikator, beberapa karakteristik penduduk miskin yang sudah level 10, sekian persen itu. Ini misalnya salah satu contoh. Kepala rumah tangganya itu misalnya pendidikannya hanya SD atau tidak tamat SD. Ini misalnya usianya juga antara 49 sampai 50 tahun, bertua kan. Kemudian juga bekerjanya mereka di sektor pertanian dan juga sebagian besar sebagai buruh tani. Kemudian juga anggota rumah tangganya itu dari hasil hasil survei kami itu antara 4 sampai 5 orang. Jadi mereka itu punya profilnya Pak ya? Iya, profilnya, karakternya. Jadi mempunyai beban dalam rumah tangga untuk menghidupi itu kan cukup banyak. Pendidikannya tidak berarti terlalu tinggi. Artinya adalah itu yang dikatakan upaya khusus itu berarti harus ada upaya-upaya yang sesuai. Kalau memberi pekerjaan untuk yang pendidikannya seperti ini ya tidak yang untuk high tech gitu kan. Nah Pak Suryani, kita akan berbicara lebih lanjut tentang upaya khusus yang harus dilakukan pemerintah kalau memang ingin mengentaskan kemiskinan. Di segmen berikutnya saya harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.